Uji pertama yang akan kita bahas adalah uji Z atau Z-test. Ini syarat untuk melakukan uji ini. Data yang digunakan itu bersifat interval atau rasio, atau ukuran skala datanya itu adalah interval atau rasio. Kemudian sampel yang digunakan dalam pengujian adalah sampel acak sederhana. Jadi pengambilan sampelnya itu random sampling ya di sini. Kemudian varian atau standar deviasi populasi diketahui. Lalu sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau ukuran banyaknya sampel cukup besar. Biasanya ukuran sampel cukup besar yang sering digunakan adalah lebih dari 30. Ini kalau kalian ingat di sampling method ya, kalau udah sampel tuh di atas 30 biasanya distribusi sampelnya akan mengikuti distribusi normal apapun distribusi populasinya. Nah, lalu statistik hitungnya apa? Nilai statistik hitungnya Z sama dengan X bar rata-rata sampel dikurangi mu rata-rata populasi dibagi dengan standar error ya. Standar errornya adalah si standar deviasi populasi dibagi dengan akar N di sini, di mana N ini adalah jumlah sampel. Nah, Z-test digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan, lebih kecil atau lebih besar dari satu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Jadi kita mau menguji apakah rata-rata sampel itu sesuai dengan rata-rata populasi. Bisa kita mengujinya itu lebih besarkah, lebih kecilkah, atau sama dengan. Nah, ini langsung ke contoh soal biar lebih tergambar. Ini contohnya, Jamestown Steel Company, dia membuat dan merakit meja dan other office equipment. Nah, di beberapa pabrik di Western New York State. Weekly production-nya itu untuk meja A325 itu mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 200 dan standar deviasi 16. Nah, akhir-akhir ini atau saat ini karena adanya ekspansi pasar, new production method itu diperkenalkan dan kemudian ada perekrutan employee baru atau karyawan baru ya. Jadi ada karyawan baru, kemudian production method yang baru juga digunakan. Kemudian Vice President of Manufacturing-nya itu mau melihat efektivitas perubahan tersebut ya. Apakah ada perubahan di weekly production untuk model A325, meja A325. Apakah rata-rata jumlah meja yang diproduksi di pabrik Freedonia ini different from atau berbeda dari 200. Kan 200 ini adalah rata-rata yang sebelumnya diperkenalkan metode baru dan perekrutan karyawan baru. Gunakan significance levelnya adalah 0,01 atau 1%. Nah, seperti biasa kita harus melakukan 6 langkah untuk uji hipotesis. Langkah pertama, nyatakan H0 dan H1. Yang pertama pertanyaannya apa di sini? Apakah apakah ada perbedaan jumlah meja yang diproduksi itu berbeda dari weekly production yang sebelumnya itu 200. Berarti ini adalah menjadi hipotesis alternatif kita. Nanti hipotesis alternatifnya adalah mu rata-rata populasi tidak sama dengan 200. Kan berbeda dari 200. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Makanya di sini H1-nya mu tidak sama dengan 200. Nah, berarti hipotesis nolnya adalah mu atau rata-rata populasinya sama dengan 200. Berarti ini menggunakan uji dua arah. Ini menggunakan uji dua arah berarti two-tailed test di sini. Karena alternate hipotesisnya atau hipotesis alternatifnya tidak mensyaratkan adanya, tidak menyebutkan adanya arah. Jadi dia nggak bilang harus lebih besar ataupun lebih kecil. Yang penting beda aja dari 200. Bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Nah,
Langkah kedua, tentukan taraf signifikansi alfa. Alfa sama dengan 1%, sudah ada di soal. Langkah ketiga, pilih uji statistik yang sesuai. Jenis datanya adalah rasio kan, karena ini adalah jumlah meja yang diproduksi. Jadi datanya adalah data rasio. Terdistribusi normal, karena kan disebutkan bahwa populasinya itu terdistribusi normal. Berarti sampelnya juga pasti akan terdistribusi normal. Standar deviasi populasi diketahui. Tadi 16 ya. Berarti uji yang kita gunakan adalah uji Z atau Z-test. Langkah keempat, memformulasikan decision rules. Nah, karena di sini ada uji dua arah, ini kan kurva distribusi normal ya. Berarti nilai berarti luas area rejection-nya itu terbagi dua, ada di sisi kiri, ada di sisi kanan. Karena di sini non rejection area-nya itu ada 1 dikurangi alfa atau 1 dikurangi 1%, yaitu 99%, berarti di sebelah sininya itu adalah 1% dibagi 2, yang di sini juga 1% dibagi 2. Di sini 0,005 atau 0,5%, di sini juga 0,005 atau 0,5%. Decision rules-nya apa? Tolak H0 jika nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,005 kalau kita pakai p-value. Gimana kalau misalnya kita pakai critical value? Nah, critical value-nya nih ya, ini adalah critical value. Ada minus 2,576, ada 2,576. Dari mana nih dapat 2,576 dan minus 2,576? Kita bisa gunakan tabel Z. Nah, kalau misalnya untuk memudahkan, kalau misalnya kita melihat tabel Z itu agak sulit dilihat, kan kita harus cari yang luas area yang di sini ke sini itu. Kalau untuk tabel Z-nya si buku Lin itu kan menghitungnya dari tengah ya, itu harus sama persis dengan 0,495. Nah, kalau misalnya itu kita bisa dapatkan dari tabel Z, nah kita pakai tabel Z. Tapi kalau misalnya itu enggak ada yang sama persis, kita bisa menggunakan pakai Excel boleh dengan formula NOMSDIS, atau kita juga bisa melakukan yang cara kedua, yaitu kita bisa pakai tabel T, tabel distribusi T di sini. Nah, kalau di sini disebutkan bahwa menggunakan student T distribution. Jadi untuk distribusi normal itu dia harusnya menggunakan tabel Z. Tapi kalau misalnya tabel T, distribusi T itu juga bisa digunakan untuk distribusi normal dengan catatan degree of freedom-nya itu kita ambil yang tak hingga. Itu mendekati kurva distribusi normal juga nantinya. Nah, ini ya. Kalau lihat di sini tadi level of significance-nya adalah 1% dan 2 arah. Berarti kita lihat nih, yang two-tail yang 1%. Nah, yang ini ya, pakai yang 1% berarti, dan degree, ini DF ini degree of freedom, kita ambil yang tak hingga. Jadi untuk student distribution table itu degree of freedom macam-macam. Kita ambil yang degree of freedom-nya yang tak hingga di sini. Dapat nilainya adalah 2,576. Nah, berarti sisi kanannya 2,576, sisi kirinya minus 2,576. Berarti decision rules-nya adalah tolak H0 jika nilai Z hitungnya lebih besar dari 2,576 atau kurang dari minus 2,576. Jadi decision rules-nya ada bisa pakai critical value, bisa juga pakai p-value. Kalau pakai critical value, tolak H0 ketika Z hitung lebih besar dari 2,576 atau Z hitung kurang dari minus 2,576. Kalau pakai p-value, tolak H0 ketika p-value kurang dari 0,005. Langkah kelima, cari nilai statistik hitung dan pengambilan keputusan. Nah, karena kita menggunakan uji Z, berarti statistik hitungnya menggunakan formula Z di sini. Z sama dengan rata-rata sampel kurangi mu dibagi dengan standar deviasi populasi bagi dengan akar N. Nah, disebutkan di soal bahwa sampelnya itu 5 di sini
sebentar ya, kita lihat ya. The mean number of decks produced last year. Jadi sampelnya itu tahun lalu itu adalah 203,5 di sini. Nah, berarti kita masukkan ke formula X barnya rata-rata sampelnya ada 203,5 kurang 200, ini adalah rata-rata populasi yang kita duga. Kemudian dibagi 16, ini adalah standar deviasi populasi dibagi dengan akar N. N-nya 50. Dari mana 50? Karena kita punya datanya 50 minggu. Dalam setahun kan harusnya 52 minggu. Nih, 2 minggu nggak ada. Ini shutdown plan-nya itu karena vacation, libur ya. Jadi kita punya datanya 50. Makanya di sini dibagi 50 sama dengan 1,547. Nah, ingat ya, 1,547. Kita bandingkan dengan kurva yang udah kita bikin tadi. 1,547 berada di sini ya. Di area H0, gagal ditolak. Jadi keputusannya apa? Keputusannya adalah kita gagal menolak H0. Nah, langkah ke-6 interpretasi hasil. Apa interpretasinya? Berarti rata-rata populasi sama dengan 200. Tidak cukup bukti yang menyatakan terdapat perbedaan dari rata-rata populasi sebelumnya. Nih ya, jadi rata-rata meja yang diproduksi setiap minggu adalah 200. Nah, kalau ini kan general ya, masih rata-rata populasi. Nah, tadi yang diminta itu apa, rata-rata apanya? Ada meja yang diproduksi setiap minggu. Ini adalah interpretasi hasilnya karena kita gagal menolak H0, berarti yang kita baca adalah H0-nya. Mana H0-nya? Nih. H0-nya adalah sama dengan 200. Ini dia. Rata-rata meja yang diproduksi setiap minggu adalah 200. Nah, kalau tadi kan contohnya yang two tail nih, yang di sini ya. Gimana kalau misalnya ujinya itu one tail? Atau pertanyaannya, apakah rata-rata meja yang diproduksi itu lebih besar dari 200? Karena kan kita kan berharapnya mengenalkan metode baru, kemudian merekrut pegawai baru, kita pengen rata-rata yang diproduksi itu lebih besar dari 200, lebih besar dari rata-rata populasi sebelumnya. Nah, di sini ya. Kalau one tail, karena di sini lebih besar dari 200, berarti hipotesis nolnya adalah kurang dari sama dengan 200. Jadi biasanya sama dengan ini punyanya si H0. Sama dengan kurang dari, sama dengan lebih dari, atau sama dengan saja. Nah, karena di sini adalah alternatifnya ada satu arah yang lebih besar, berarti uji yang sebelah kanan nih. Nah, tadi berapa? Alfanya 1%. Berarti di sini luas areanya 1%. Berarti yang di sini luas area kurva di bawah ini adalah 99%. 1 kurang 1% yaitu 99%. Nah, critical value-nya akan berbeda nih di sini. Berarti decision rules-nya apa? Yang pertama kalau pakai p-value, tolak H0 jika p-value-nya kurang dari 1%. Kalau yang di sini kan tolak H0 ketika p-value kurang dari 0,5%. Atau 0,5%. Kalau di sini tolak H0 ketika p-value kurang dari 1%. Nah, kalau pakai critical value kita harus tentukan dulu nih berapa nih nilai critical value-nya. Yang tadi kan 2,576. Kalau sekarang kita lihat di tabel lagi, tabel T dengan degree of freedom tak hingga. Yang tadinya kita lihat di two tail, sekarang kita lihat yang one tail. One tail 1%, berarti nilai critical value-nya adalah 2,326. Kalau tadi kan yang sebelah sini ya 2576, kalau sekarang 2,326. Nah, 2326. Berarti tolak H0 ketika ketika nilai hitungnya lebih besar dari critical value 2,326. Nah, tadi hasil statistik hitungnya kan 1,5-an ya kalau nggak salah. 1,547 kan berada di sisi ini ya, masih di bawah 2,326. Berarti kita masih gagal menolak H0. Nah, kalau gagal menolak H0 berarti kita baca H0-nya nih. Kalau yang one tail berarti rata-rata produksi meja satu minggu itu adalah kurang dari sama dengan 200 meja. Nah, ini kalau kita ngomongin konsep p-value-nya ya. Nah, ini yang tadi nilai
Mana ya? Nih nilai yang 1,547 ini kan nilai statistik hitungnya. Nah, 1,547 ini bisa kita cari kan nilai p-value-nya kan dari tabel Z 1,547, atau kalau misalnya dia dua angka di belakang koma berarti 1,55. 1,55 itu nanti dia mungkin sekitar ini ya, 1,55 itu nilainya ada 0,0606. Ini ada di tabel Z ya. 1,5, kalau nilai Z 1,55, dia nilai p-value-nya ada 0,0606. Nah, sama aja ya. Dia convergent mau pakai statistik hitung dibandingkan dengan critical value ataupun mau menggunakan p-value dibandingkan dengan alpha. Ini p-value-nya kan lebih besar dari 0,005. 0,06 lebih besar dari 0,005. Berarti dia masih gagal menolak H0. Nah, kalau kita lihat ya, p-value itu semakin kecil berarti dia semakin kuat untuk menolak H0. Kalau p-value-nya 0,1, di sini kita punya beberapa bukti untuk menolak H0, untuk menyatakan H0 itu salah. Kalau p-value-nya itu 0,05, kita mempunyai bukti yang kuat bahwa H0-nya itu tidak betul atau H0-nya salah. Kalau p-value-nya 0,01, kita mempunyai bukti yang sangat kuat untuk menyatakan bahwa H0-nya salah atau H0-nya tidak benar. Kalau p-value-nya 0,001, kita punya bukti yang sangat amat kuat, extremely strong evidence, yang menyatakan bahwa H0-nya salah. Jadi semakin kecil p-value, semakin kuat bukti untuk menolak H0. Nah, ini adalah uji yang kedua, yaitu uji T.